Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Cek, tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Cek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Virus corona telah masuk ke wilayah Indonesia. Presiden Jokowi juga telah menyatakan 2 warga negara Indonesia atau WNI positif terjangkit virus corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan keduanya tinggal di wilayah Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, tetapi belajar kali ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita belajar bertatapan muka di kelas, tapi pada kesempatan kali ini kita belajarnya melalui media online. Tetapi pada diharapkan itu tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk tetap belajar. Oke? Kenapa sih? Pada kesempatan kali ini, Pak Rizky akan membahas kenapa sih kita harus tetap di rumah? Seberapa bahayakah virus ini sehingga kita harus belajar di rumah? Apa aja sih gejala dari penyakit ini atau virus ini? Apa aja sih cara kita membentengi diri sehingga virus ini tidak masuk ke dalam diri kita? Virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan sehingga manusia tidak bisa bernafas dengan maksimal. Sehingga virus itu bisa mematikan. Dengan munculnya virus tersebut, kita dapat mendengar banyak kata-kata baru seperti lockdown. Lockdown itu apa sih? Artinya sendiri lockdown itu adalah membatasi wilayah. Untuk apa kita membatasi wilayah? Membatasi wilayah di sini adalah kita tidak berinteraksi dengan orang luar, terutama dari luar Indonesia. Karena itu adalah salah satu mencegah penyebaran COVID untuk penyebaran virus corona ke banyak orang. Ada juga dengan kata-kata social distancing. Apa sih social distancing itu? Social distancing itu adalah berinteraksi jarak dengan orang minimal 1 meter atau stay at home. Tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendadak. Kita harus menjaga komunikasi sama orang sehingga kita tidak tertular penyakit corona tersebut. Terus ada kata-kata selanjutnya adalah self isolation. Apa sih kata self isolation itu? Self isolation itu adalah kita membatasi diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ketika kita sudah terkena dengan virus corona. Kenapa? Karena virus corona itu tersebar atau tertular ke orang lain melalui droplet atau melalui liur atau melalui air yang terbang dari mulut atau hidung kita. Jadi kita harus melakukan self isolation. Nah, Pak Rizky punya sebuah gambaran game virus corona ya. Nah, kenapa kita harus menjaga social distancing dan lockdown? Ini adalah sebabnya, salah satunya adalah dengan kita lockdown, kita adalah membatasi virus itu tersebar ke banyak orang. Nah, lihat nih, sehingga virus itu tidak bisa tertular kepada kita. Nah, itu adalah fungsinya kita stay at home sehingga kumannya mati. Berikut adalah gejala-gejala yang ditimbulkan ketika kita terkena virus COVID-19. Yang pertama adalah demam yang tinggi. Yang kedua adalah batuk kering tetapi tidak berdahak. Yang ketiga adalah sesak nafas dan nafas pendek. Tetapi di luar itu semua kita bisa terjangkit COVID tanpa ada gejala-gejala tersebut. Nah, teman-teman, Pak Rizky akan membagikan 5 cara mencegah virus corona menular masuk ke dalam tubuh teman-teman. Ini 5 cara ini udah disahkan oleh dunia. Yang pertama adalah langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah kurangi menyentuh bagian wajah, terutama bagian mata, bagian hidung, bagian mulut.
karena itu cara cepat tertularnya virus COVID-19. Langkah yang kedua adalah teman-teman harus mencuci tangan di air yang mengalir dan menggunakan sabun biar bakterinya hilang. Langkah ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman berada di luar ruangan atau di tempat umum, teman-teman ketika bersin harus menutupi mulut atau hidungnya menggunakan lengan atas dan atau menggunakan masker, karena penularan COVID itu melalui droplet, bukan melalui udara. Jadi teman-teman harus menutup mulutnya ketika bersin. Langkah selanjutnya adalah langkah keempat adalah kita harus menjaga social distancing. Social distancing itu adalah kita harus menjaga jarak sama orang-orang yang baru kita kenal, karena yang tadi Parisi bilang, karena kita tidak tahu orang itu udah terjangkit virus corona apa belum. Jadi kita menjaga jarak sama orang itu sehingga 1 meter supaya kita tidak tertular COVID-19 tersebut. Langkah yang kelima adalah kita harus memahami apa aja sih gejala yang timbul ketika kita kena COVID-19. Yang pertama adalah ada demam, batuk, sesak nafas. Jadi itu harus kita perhatikan. Oke anak-anak, Pak Rizky punya video siapa aja sih yang rentan terkena penyakit corona. Oke, boleh disimak ya. Saudara, lebih dari 90.000 orang terjangkit virus corona di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, saudara. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari virus yang menghantui warga dunia? Indonesia kini menjadi satu di antara 73 negara di dunia yang mengkonfirmasi terjangkit virus corona. Virus yang kini tengah mewabah di berbagai penjuru dunia ini menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tapi, tahukah Anda, kini para pakar kesehatan sudah bisa mengetahui siapa saja yang paling beresiko terjangkit virus COVID-19 atau virus corona ini. Dari analisis terhadap para pasien yang terjangkit virus corona terlihat, ternyata anak-anak menjadi golongan yang paling aman dari kemungkinan terkena infeksi. Di Tiongkok yang menjadi negara asal virus corona, jumlah pasien yang meningkat akibat virus ini adalah mereka yang berusia di atas 70 tahun. Pada anak-anak yang terinfeksi virus corona, hanya akan menunjukkan gejala yang ringan, bahkan cenderung tidak tampak atau mereka tidak sakit. Profesor Robert Boy dari Pusat Penelitian Imunisasi dan Pemantauan Australia mengatakan, anak-anak yang terkena virus dari sejumlah negara hanya memiliki gejala ringan seperti demam dan gangguan pernafasan tubuh bagian atas. Sejauh ini, tidak ada anak-anak yang dilaporkan mengalami komplikasi serius. Para dokter di seluruh dunia sekarang dengan cepat bisa menganalisa siapa saja yang paling beresiko tertular virus corona. Salah satu studi yang dilakukan adalah dengan melihat lebih dari 72.000 pasien yang terkena COVID-19 dari Tiongkok. Kematian terjadi pada mereka yang sudah mengalami kondisi kesehatan serius seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Dan yang mengejutkan, tidak ada anak-anak yang meninggal karena corona. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran online untuk hari ini? Semoga teman-teman bahagia ya, semoga teman-teman tenang. Nah, pesan Pak Rizky, teman-teman tetap jaga kesehatannya, tetap berada di rumah, tidak perlu keluar rumah jika tidak penting. Dan yang terpenting, kita sehat selalu dan bisa berkumpul lagi dan belajar kembali di sekolah ya. Stay safe di rumah ya teman-teman. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, cukup sekian pembelajaran online kita hari ini. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu ya teman-teman. Dadah, selamat belajar di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.